selamat datang Bapak Ibu praktisi yang ada di sini di ruangan ini. Selamat datang di pojok tubuh kami, Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang pagi-pagi sekali untuk berkumpul bersama kami di sini. Kali ini kami khususnya dari Jasa Pengembangan Organisasi mengadakan untuk yang pertama kalinya adalah client gathering. Dan dari judulnya mungkin memudahkan ya, makanya sangat banyak yang bisa hadir pada pagi hari ini. Judulnya adalah Creating High Impact Development Program. Dan di pagi hari ini juga nanti akan ada 4 pembicara yang nanti akan bergabung bersama kita bersama. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi kenyamanan kita bersama. Yang pertama kami mohon untuk mengubah setting handphone Bapak Ibu menjadi mode silent. Baik, silakan di mode silent. Dan nanti sesi akan dimulai dengan sharing session oleh keempat narasumber. Dan di akhir akan ada sesi tanya jawab yang terpisah yang akan dipandu langsung oleh moderator. Di akhir acara akan diberikan feedback form, pastikan nanti Bapak Ibu mengisinya dan silakan dilengkapi lalu dikumpulkan kembali di meja registrasi sepulang acara. Dan yang paling penting ada sesi khusus di akhir acara ini adalah tanya konsultan. Jadi silahkan nanti bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau berkonsultasi mengenai perusahaannya kami sediakan terbatas. Jadi silahkan setelah acara langsung mendaftar di meja registrasi. Dan silakan Bapak Ibu banyak panitia yang akan membantu apabila dibutuhkan. Baik, langsung saja di acara ini kami akan dipandu. Kita akan dipandu bersama-sama oleh seorang moderator. Beliau adalah Kepala Divisi Riset dan Konsultasi PPM Manajemen, Bapak Koko Ronald Arwan. Baik, Pak Koko, dipersilakan. Baik, semangat pagi. Kayaknya kritikannya kurang ya. Kurang banyak nih kayaknya nih ya. Semangat pagi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat datang di PPM. Tadi saya sudah kenalkan, saya Koko Ronald, tapi nampaknya ada yang lupa. Sebelum kita mulai sesi ini mungkin kita akan dengar satu sambutan dari direksi kami, Pak, sebagai welcoming notes untuk acara kita saat ini kepada Pak Triono. Silakan. Ya, kita beri applause dulu untuk Pak. Ya, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya lihat wajahnya cerah ya. Mudah-mudahan juga sehat semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk bersilaturahim. Katanya semakin banyak kita bersilaturahim, semakin banyak rezeki. Mudah-mudahan nanti networking kita juga menghasilkan rezeki bagi kita, bagi organisasi kita, dan juga terutama untuk rezeki jangka panjang. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Surprise kelihatannya kok full house ini. Mungkin karena tadi pembahasan, mungkin karena judulnya, atau mungkin juga karena kita udah lama nggak ketemu dan kangen lah gitu. Jadi memang udah lama kami nggak mengundang Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin terakhir mengundang tahun lalu, jadi sudah hampir setahun. Jadi memang client gathering ini merupakan acara rutin BPM untuk kita ketemu, sharing, apa mungkin ada hal-hal yang baru yang bisa kita bicarakan. Nah, saat ini kita akan sharing atau berdiskusi mengenai bagaimana menyusun dan menjalankan pengembangan sumber daya manusia yang betul-betul high impact. Karena seringkali kita mengalami waktu-waktu yang lalu, kalau perusahaan sedang mengalami masalah, baik karena masalah eksternal, misalnya tahun lalu karena ada kerusuhan ekonomi makro kita, atau mungkin masalah internal, itu yang dilakukan adalah efisiensi. Dan yang menjadi korban pertama kali adalah tempat Bapak Ibu sekalian kan, anggarannya dipotong gitu. Nah sekarang Bu Sri Mulyani juga langsung begitu jadi Menteri Keuangan potong anggaran ya Bapak Ibu ya, 133 triliun dipotong anggaran APBN potong. Kemudian akhirnya
mengandalkan juga dana dari BUMN. Nah, impact-nya dana dari BUMN masuk ke pemerintah, bagian dari dividen ya diambil. BUMN efisiensi kembali lagi yang ditengok yang kita ini yang praktisi SDM bisa memberikan kontribusi berapa untuk efisiensi. Karena kenapa kok SDM dulu yang ditengok, karena seringkali persepsi ya, ini persepsi teman-teman yang di luar SDM itu menganggap bahwa SDM ini training ini kelihatannya dampaknya pada kinerja bisnis perusahaan kok belum kelihatan ya. Ini orang di training kok gitu-gitu aja selesai training gitu. Bukan hanya training saja, orang udah di sekolah MM, begitu pulang nggak ada perubahan kinerja, nggak ada perubahan perilaku. Nah, kalau itu terus menerus, maka agak berat juga bagi profesi SDM ini. Padahal salah satu kunci utama yang kami lihat dari perusahaan-perusahaan yang memiliki sustainable competitive advantage adalah SDM-nya. Jadi kompetensi SDM, integritas SDM dan sebagainya itu jadi salah satu kunci selain culture. Tapi kalau ternyata pengembangan SDM dipersepsikan kurang baik dan jadi sasaran untuk pemotongan anggaran, itu ironis. Padahal itu kita tahu esensi. Tapi saya kira sekarang persepsi itu sudah banyak berubah. Sekarang banyak perusahaan yang fokus pada pengembangan SDM, dan pengembangan SDM itu juga sudah melakukan pendekatan yang lebih kreatif, lebih impactful dan sebagainya. Nah, kita akan coba nanti sedikit membahas mengenai bagaimana menyusun dan menjalankan program pengembangan SDM yang lebih impactful. Dan terutama impactful-nya bukan hanya ke individu, tapi juga ke departemen dan juga ke organisasi. Dan mudah-mudahan sharing ini juga tidak hanya dari kami, tapi nanti juga sharing pengalaman dari Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan program pengembangan SDM sangat diperlukan. Dan juga saya kira networking di antara Bapak Ibu juga sangat kami harapkan terjadi, sehingga akan ada sinergi di antara Bapak Ibu sekalian nantinya untuk memberikan hasil yang baik bagi organisasi kita maupun bagi bangsa Indonesia kita. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran. Mudah-mudahan iman bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dwi, nanti akan dipanggil lagi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi kita. Seperti tagline tadi dikatakan, kita sharing. Jadi mudah-mudahan this is a two-way dialogue gitu ya. Nanti mungkin narasumber mengupas sedikit apa yang menjadi intisari dari pemikiran beliau. Bapak Ibu silakan merefleksikan, dan bisa juga jangan perlu untuk men-sharingkan ini kepada kita semua di sini, akan menjadi suatu harta yang sangat berharga. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, sebelum kita masuk ke dalam inti dari acara kita, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita refleksi dulu ya, untuk kita coba sama-sama refleksi. Oke, ini berdasarkan pengalaman kami gitu ya, ketika kami turun ke perusahaan, ketika kami masuk dalam kegiatan konsultansi, kita selalu berada pada pertanyaan sederhana saja. Yang pertama, pertanyaan pasti bagaimana bisnis saya tumbuh dan berkembang. Dan yang pertanyaan yang kedua adalah ya, bagaimana cara saya supaya bisa mencapai hal tersebut. Dan kita selalu bicara pada beberapa aspek. Kita selalu bicara pada beberapa tataran. Bisa dari produk, bisa dari sistem, bisa dari apapun, dan yang paling sering itu ialah dari people, dari orang. Orang ini kalau kita bicara di perusahaan, Bapak Ibu juga saya yakin mengalami hal yang sama. Itu hal yang dianggap paling penting, sangat penting, tapi justru hal yang paling sulit untuk dikelola. Betul ya Bapak Ibu? Ada yang menyanggah? Paling sulit ya?
mengelola people. Kenapa? Karena people itu ternyata lebih dinamis dari organisasinya. People itu bergerak lebih cepat daripada organisasinya. Dan yang sering terjadi ialah organisasi tidak bisa mengikuti people dan sebaliknya. Sehingga saya berada pada suatu dilema. Manakah yang lebih saya pentingkan? Seperti ayam dan telur ya. Apakah saya mengejar target dari organisasi saya, atau saya harus memboosting people saya terlebih dahulu? Dua-duanya terus kita intervensi, tapi kadang kita lupa bahwa dua-duanya saling terkoneksi. Dua-duanya saling terkoneksi. Dan beradalah pada suatu kesimpulan di awal, kita sepakat bahwa organisasi kita perform kalau orang-orang kita perform. Catat dulu ya, tidak? Itu kata kunci yang penting. Kita berada pada suatu persepsi bahwa organisasi kita perform kalau orang-orang kita perform. Sehingga kita sibuk sebagai practitioner itu untuk aligning, menyesuaikan antara apa yang dibutuhkan dengan organisasi dan apa yang people ini seharusnya jadikan. Intervensinya di dua hal itu kan, betul ya Bapak Ibu ya, dalam dua hal itu, matching between people and organization. Selalu aja itu pertanyaannya. Dan sampai kapanpun Bapak Ibu mau nanti sudah menjadi level direksi, kalau terkait dengan people, pasti hanya itu saja. Masalahnya di situ saja. Nah, salah satu bentuk intervensi terhadap hal itu yang paling dominan ialah bagaimana kita melatih, betul ya? Bagaimana supaya perform, organisasi perform, orang perform, ya berarti kita harus melatih. Nah, cuma ini agak tricky nih kalau kita bicara development dalam suatu organisasi, dan makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan hal sederhana ya. Yang pertama, tolong angkat tangan ya. Siapakah di sini yang merasa bahwa organisasinya memiliki program pengembangan? Angkat tangan. Surprise juga ternyata tidak 100%. Yang di meja ini tidak ada yang angkat tangan? Tidak ada program pengembangan pelatihan? Jangan malu-malu Pak. Tidak ada yang salah sini. Work lagi pada pergi. Tidak punya? Dan tadi yang angkat tangan boleh lebih tinggi lagi. Di sana ada. Oke, saya hitung secara cepat. Ini mungkin lebih dari 75%. Gitu ya, 2%. Terima kasih. Nanti yang angkat tangan saya kejar terus tuh. Yang tadi sudah angkat tangan bisa volunteer bantu saya untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kalau kita punya program pengembangan, seberapa penting? Ada yang bisa sharing? Hadiahnya nanti umroh jika mampu. Saya mulai dari ini ya, ladies first dulu ya. Bisa bantu saya untuk boleh perkenalkan diri dulu Bu, sekaligus kita saling mengenal satu sama lain. Selamat pagi, nama saya Marsita Aryani dari PT Jasa Armada Indonesia. Kami merupakan anak perusahaan dari Pelindo 2. Program pelatihan di perusahaan kami lebih dikhususkan kepada pekerja operasional. Teknis ya. Yaitu merupakan pelaut ya Pak, pandu dan anak buah kapal, karena kami punya takbut, dan itu penting sekali karena di dunia pelaut itu mereka punya sertifikasi yang harus kita ikutin. Jika di tahun 2017 kami tidak memenuhi itu, kami ternyata harus mencari orang lain yang memenuhi sertifikasi itu. Makanya di tahun ini kami mengejar banget sekitar 900 orang untuk diberi pelatihan. Berarti lebih ke job requirement kalau saya dengar ya, karena resultnya itu, indicatornya itu berdasarkan sertifikasi keahlian. Bapak silakan Pak, seberapa penting itu pertanyaannya? Baik, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Hari dari Circle K. Kalau bicara seberapa penting, nggak tahu ada yang lebih penting nggak dibandingkan ini. Jadi ini penting sekali, karena yang pertama kita didrive oleh perubahan lingkungan, sehingga bagaimanapun kita harus berkembang. Kemudian pasti di perusahaan kita semua ingin menjadi organisasi atau perusahaan yang sustain nggak mungkin orangnya hanya itu, sehingga kalau di
kami ada yang namanya program pengembangan, salah satunya dikemas dalam talent management. Ada suksesi, ada butuh pengganti mereka, sementara mereka masuk dari kadang-kadang dari layer yang bawah atau tengah, dan untuk bisa mereka menjadi salah satu talent yang nanti akan melanjutkan tongkat organisasi atau perusahaan itu mau nggak mau dia harus dikembangkan. Jadi kalau bicara pengembangan itu sangat related dengan corporate sustainability. Jadi keberlanjutannya ya dari organisasi. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin saya pertanyaannya terlalu normatif sehingga jawabannya jadi normatif ya, semacam kampanye politik. Saya sebagai board sekarang, kalau ini penting berapa persen budget Anda? Ada yang bisa sharing tadi yang angkat tangan, tolong bertanggung jawab. Berapa persen itu mungkin terhadap biaya SDM secara total Pak? Atau bisa jadi terhadap sales? Berapa persen Pak? Seharusnya saya Chandra dari Bungkus Pusat Pelayanan. Iya. Kalau kita sangat penting karena kita mempunyai perusahaan yang bergerak dengan khusus pengembangan, dan kita bekerja sama dengan Trilogi University terus berkembang dan terus hidup. Kalau saya pikir 80% yang terbaik pendidikan. Oh, berarti budget yang spending 80%? Iya Pak, dari SDM sendiri Pak ya. Oh, dari biaya SDM? Soalnya biaya SDM itu kan ada payroll, gitu ya, ada gaji, ada benefit, gitu ya, ada khusus pengembangan. Oh, khusus pengembangannya. Makanya compare-nya kepada biaya total berapa Pak? Biaya total mungkin sekitar 30%. 30%, wow, it's quite high. Ada yang lebih tinggi dari 30%. Jadi kalau total biaya SDM saya 1 miliar, berarti budget spendingnya 300 juta gitu ya. Tinggal dikali aja, kalau ternyata untuk biaya HR saya misalkan 20 atau 100 miliar, berarti sekitar 3 miliar gitu ya. 30 miliar bahkan gitu ya. Itu besar Pak, tinggi sekali. Ada yang lebih tinggi dari itu? Berapa Pak? Boleh bisa bantu? Terima kasih. Perkenalkan diri dulu kali ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Diana Matahari. Saya dari PT Bina Pertiwi. Kami masih menjadi subsidiary dari PT United Tractors dan menjadi bagian dari Astra International. Kalau untuk biaya pengembangan di perusahaan kami, kira-kira kami mencapai sekitar 40% karena dari Astra sendiri itu, Astra itu memiliki program development Astra Development Program, dan itu setiap posisi itu memang dikembangkan dari first line untuk manajemen, general manager itu memang kami ikuti dari Astra Development Program itu. Jadi dari perusahaan kami secara rutin setiap tahunnya itu memang ada slot dari mulai first line-nya, kemudian middle management, middle manager, dan selain dari every position itu juga ada public seperti ada for human capital atau development program, yang itu setiap posisi itu memang ada development programnya, dan itu cukup memakan biaya lebih dari 50% untuk pengembangan. Terima kasih. 45%, almost 50. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Sekarang pertanyaan saya, ada yang lebih tinggi dari itu? Itu udah ekstrim lagi tuh kalau lebih tinggi dari itu tuh. Iya Pak. Total dari seluruh biaya untuk human kita Pak, biaya SDM kita, dan berapa persen yang kita keluarkan untuk training? Kan komponennya bisa gaji. Jadi pertanyaan spesifik ini kan untuk isu untuk pengembangan dan pendidikan. Kalau termasuk gaji ya mungkin bisa besar ya. Enggak. Maksudnya total biaya itu, total seluruh biaya. Seluruh biaya untuk human kita. Dan berapa persen yang kita budgetkan memang untuk pengembangannya. Kan biaya human itu bisa gaji, gitu ya, bisa biaya lembur dan lain sebagainya. Ada nggak komponen pengembangan di situ? Itu mungkin Pak. Berapa persen? Mungkin pertanyaannya mesti dibagi dua dari total company supaya kita tahu sebetulnya sejauh mana sini company ini memberikan perhatian kepada human development. Jadi misalnya dari keseluruhan budget company itu dapat. Budget. Lalu kemudian di dalam itunya sendiri dari apa namanya? Oke, mungkin itu terlalu detail Pak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi bisa dipahami pertanyaan saya ya. Bisa dipahami ya. Nah, kira-kira ada yang lebih tinggi dari itu nggak? Saya kembali dulu ke pertanyaan itu. Kalau enggak, sekarang pertanyaan
pertanyaan saya, siapa yang budget spendingnya dari seluruh total biaya human-nya, gitu ya, human capital cost atau human resource cost-nya itu di bawah 5%. Tadi katanya penting, itu yang angkat-angkat penting kok nggak tercermin dari budgetnya. Gimana ya? Ada yang lebih rendah dari 5%? Surprisingly-nya Pak, faktanya di klien kami itu average-nya 7 sampai 12%. Padahal mereka manggil kami merasa bahwa human itu merupakan aspek yang paling penting. Ya, saya akan lanjut ke pertanyaan refleksi yang kedua. Oke lah, kita tetap mengalokasikan program pengembangan. Kita punya yang namanya training, kita punya beberapa level pengembangan. Pertanyaannya sederhana aja, ada manfaatnya nggak? Tadi yang menjawab punya program pengembangan bisa sharing manfaatnya. Bapak tadi udah, kita yang lain kan? Ya. Manfaatnya apa ya? Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Caca dari Indomaret Office Manama, Bapak. Untuk manfaat nyata yang diterima dari program pengembangan yang selama ini berjalan, itu sudah terlihat karena kalau di tempat kami, jadi memang untuk program pengembangannya kita mewajibkan ada perilaku pasca training. Jadi memang ada produk lain yang dihasilkan saat trainingnya itu yang memberikan dampak baik untuk di bagian operasional atau bagian yang non operasional. Berarti ada behavior yang ditimbulkan. Siapa lagi yang merasa bahwa ada manfaatnya? Silakan Pak. Terima kasih. Kalau saya tadi Ahmad lihat dari Peruli. Kalau saya mengukurnya secara global saja Pak, karena kami memang punya program KPI yang saya lihat produktivitas para employee itu. Productivity meningkat. Baik. Ada lagi yang punya merasakan bahwa trainingnya manfaat, memberikan manfaat? Atau saya balik pertanyaannya? Pak, saya Bapak, di mana tadi? Oh ya, silakan Pak. Perkenalkan diri dulu Pak, silakan diri. saya Riki dari Excel. Dari Excel. Manfaatnya Pak banyak. Pak, rekan kami yang banyak orang Pak. Oh, itu salah satu indikator sukses yang paling keren loh. Kalau kita ganteng kan banyak yang ngajarin, itu salah satu indikator paling gampang. Gitu ya Pak ya. Jadi itu bahkan outcome-nya tuh, dampaknya, side effect bahkan dia sampai dijadikan best practice dalam industri. Saya pakai bahasa saya Pak. Jadi best practice di industri. Nah pertanyaannya saya balik deh, gitu ya. Ada nggak yang punya program pengembangan, tapi kok nggak merasa ada manfaat apa-apa? Ada yang bisa sharing? Kalau yang negatif gini biasanya agak malu-malu nih. Hadiahnya apa? Hadiahnya nanti itu tadi umroh. Jika mampu. Tidak ada yang merasa? Atau malu? Ya nggak apa-apa kalau malu. Ya. Pertanyaan saya juga saya bisa detailkan seperti ini. Saya udah spending di training, tapi kok bisnis gitu-gitu aja. Bisnis gitu-gitu aja. Ukurannya gampang. Saya sudah targetkan market share saya naik. Tapi kok market share saya tetap segitu-segitu aja, bahkan lebih kecil dibandingkan pertumbuhannya kompetitor. Padahal sudah invest tuh. Atau saya sederhana aja Pak. Saya sudah invest di training, harapannya people ini very capable gitu ya, sangat-sangat kita bisa andalkan. Kok perusahaan saya rugi terus ya? Ada yang pernah menemukan kondisi seperti itu? Sehingga kita terjebak pada ya memang training kita tidak, atau pengembangan kita tidak memberikan suatu result yang impactful. Jadi Pak Tri sudah ngasih bocoran impactful. Silakan Pak. Tapi Bapak lagi ya. Makasih Pak. Ya, slotnya ada berkurang, datang nanya Pak. Dalam situasi ekonomi tertentu Pak ya, hal itu terjadi terutama di pusat layanan dengan peraturan migas segala macam bahwa batu bara itu tidak boleh
boleh setengah jadi ataupun mentah. Jadi berimpact kepada perusahaan pelayaran yang walaupun kita training 1000 kali pun Pak, perusahaan kita tetap rugi Pak. Tetap rugi ya. Karena biaya produksi sama biaya untuk operasional kita itu lebih besar biaya operasional. Sama penghasilan kita kecil, tadinya misalnya sewa kapal kecil aja 1 miliar, sekarang 300 sudah untung Pak. Sudah bisa dapat 300 juta. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu yang merasionalisasi kita motong budget pengembangan kalau lagi sakit gitu. Gitu ya maksudnya. Seolah-olah kita terjebak pada paradigma seperti itu kan. Padahal di awal pertanyaan saya apa? Penting nggak sumber daya manusia itu? Penting. Ketika kondisi tidak mencapai resultante, kadang yang kita salahkan, yang menjadi korban, ya kita kan, practitioner ini yang seolah-olah departemen Anda nggak perform, kok orang-orangnya beli training tetap saja seperti itu. Ini sering temui Pak. Karena apa? Karena kita sering terjebak pada itu tadi, desain pelatihan itu sendiri, result dari organisasi itu sendiri, ada gap yang sangat besar di antara keduanya, gitu ya. Ini pengantar dulu nih, nanti ada yang berhasil dengan saya. Ini yang juga yang kritikal nih, seringkali nih, ini menjadi sumber penyebab segalanya nih. Ya, ini bukan mau mencari kambing hitam ya. Ya, siapa yang, sorry ini salah perannya ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan suatu pengembangan? Kita, para practitioner human-nya. Top level, siapa? Ada yang bisa sharing? Menurut Bapak Ibu, siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu program pengembangan? Orang itu sendiri. Ada yang bisa sharing Pak? Mungkin yang lain sekaligus perkenalan. Malu-malu nih. Orang itu sendiri, tadi orang itu sendiri ya Pak. Tadi ada yang nyebut leader siapa? Ibu bisa sharing? Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Saya dengan Heriati Herman. Saya dari Mitra Integrasi Informatika Metodata Group. Jadi menurut saya yang bertanggung jawab pasti seperti yang tadi Bapak yang bilang, selain dari orangnya, juga dari manajemen dan seluruh pihak terkait. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Pengembangan adalah suatu proses. Dalam proses dibutuhkan komitmen dari para pihak. Apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang baru kami lakukan di tahun lalu. Kami lakukan untuk pengembangan coaching one-to-one terhadap potential employee, di mana kami punya program yang namanya fast track kepada karyawan-karyawan terpilih sesuai dengan talent pool, maka dia akan mendapatkan mentoring sesuai dengan schedule terencana dengan manajemen. Dalam hal ini adalah senior, ya, top. Dan selain itu, kami dari top level management juga melakukan mentoring. Artinya adalah kami level eksekutif menjadi peserta untuk dimentor oleh staff. Jadi yang terjadi dibalik. Jadi yang terjadi di kami adalah para director itu dimentori oleh staff. Jadi mereka yang give feedback karena mereka lah yang tahu persis apa yang ada di lapangan, dan kita harus juga punya komitmen mau mengikuti schedule dan mendengarkan dan membuat apa yang sudah menjadi topik pembicaraan masuk ke dalam action plan. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa, nanti disimpan mungkin bisa jadi salah satu contoh menarik yang diulas oleh salah satu narasumber kita. Ya, jadi pertanyaan ini cukup sering nih, karena ini seolah-olah menjadi suatu palu penghakiman ya, palu penghakiman bagi kita PIC yang kebetulan KPI-nya ini, betul ya? Ini seolah-olah jadi palu penghakiman. Kita terjebak pada suatu kondisi. Namanya development, karena KPI Anda ya Anda dong yang bertanggung jawab. Kembangkan dong yang bagus. Itu ya Bapak Ibu ya? Yang senyum-senyum kayaknya sudah mulai tersindir. Nah, ini pertanyaan seperti ini yang kami sarikan, yang paling sering kami temukan ketika kami bicara mengembangkan sistem learning dan development. Dan ini juga yang akan kita jadikan sebagai suatu ilustrasi di awal sebelum kita masuk pembahasan sesi per sesi.
Jadi yang pertama itu nanti kita akan membahas yang dalam hal ini ya, bagaimana kita punya paradigma baru, paradigma baru dalam menempatkan learning and development ini di organisasi seperti apa. Ya, dan nanti narasumber yang akan membahas ini ialah Pak Triyono. Silakan Pak, ini selaku Direktur Jasa Pengembangan Organisasi dari nanti kita akan memberikan insight tentang paradigma dalam menempatkan learning and development dalam tataran organisasi. Nah lalu, oh salah, kampus lagi loh. Kirain ada kenaikan gaji gitu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, setelah kita tahu paradigma besarnya secara strategik, ini juga kadang kita bicara alat ukurnya apa, gitu ya, alat ukurnya apa. Dan salah satu yang sering dipakai itu sebenarnya kita assess orang. Apalagi ada yang dari BUMN, angkat tangan. Ya kita merasakan I feel you lah Pak. Ya kita di-assess kan sangat ketat, bahkan ada kata-kata global leadership, global, semua serba global gitu. Padahal TV nasional kita juga pemain Indianya udah masuk ya, sampai main Turki. Jadi makanya Kementerian BUMN mendorong supaya kita global karena Indianya udah masuk ke TV gitu. Bercanda. Ya, jadi assessment itu sebagai salah satu monitoring sebenarnya. Nah ini kita mau lihat sebenarnya cara menempatkan, kalau Bapak Ibu terbiasa dengan assessment, ini bagaimana sih supaya menciptakan tadi aligning dengan learning and development. Dan untuk itu nanti yang akan menjadi narasumber kita ialah Ibu Aditya ya, Indra Kila yang panggilannya Bu Dita biasanya. Silakan Bu. Ini selaku kita tutup dulu. Jadi ini direktur udah ada. Ini yang kedua kepala divisi untuk kinerja. Jadi yang tadi sudah pakai talent management biasanya menghilangkan nih hasil kinerja dengan hasil assessment. Startnya saya ada berapa nih sekarang gitu ya? Kalau ada yang pakai 4 box, ada yang pakai 6 box, ada yang pakai 9 box gitu ya, dengan ritmenya masing-masing. Nah ini penggunaan dari sisi pendekatannya sendiri. Nah, biasanya perusahaan memilih masing-masing pendekatan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 4-4-nya, gitu ya, ada yang 2. Kebanyakan kalau untuk pengembangan kompetensi yang paling banyak dilihat adalah dari sininya, dilihat kompetensinya. Plus kinerjanya ini orang oke atau enggak. Kalau kinerjanya sudah oke, biasanya agak tenang. Tapi begitu kinerjanya kok melambat, ini kurang kompeten atau gimana nih orangnya, gitu ya. Itu pasti akan ingin dilihat dan dipetakan kembali. Nah, tadi Pak Triyono juga sempat bicarakan tentang model kompetensi. Kalau kita sebagai penyelenggara assessment ini menerima klien bervariasi, gitu ya. Ada yang model kompetensinya udah canggih, gitu ya, sudah dikembangkan sekian tahun, sudah direvisi, sudah updated, gitu ya. Tapi ada juga yang datang dengan tidak punya model kompetensi, tapi ingin assessment kompetensi, gitu kan? Biasanya kita lakukan dengan benchmark lah ya, dengan perusahaan sejenis, kira-kira kompetensi yang penting ini apa sih, gitu kira-kira ya. Nah cuman memang kalau kita sampaikan ke klien, kalau namanya pengembangan kompetensi modelnya jangka pendek, ini hanya untuk assessment, tidak bisa untuk yang lebih jangka panjang, apalagi untuk learning, takutnya nggak tajam. Nah sebetulnya model kompetensi ini sangat berpengaruh nanti di akhirnya pada proses assessmentnya sendiri, ketika ada gapnya, itu nanti akan lanjut lagi ke program pengembangannya, gitu ya. Jadi penurunan model kompetensi ini juga harus tepat ya, Bapak Ibu, updated sesuai dengan visi-misi strategi perusahaan, pencapaian kinerja perusahaan. Nah, kalau model kompetensi kan biasanya akan diturunkan, kalau yang sudah punya kan pasti ada lihat visinya, kemudian kompetensi organisasinya seperti apa, bisnis proses, semua dilihat, diturunkan. Modelnya pasti bervariasi nih yang dimiliki Bapak dan Ibu ya. Ada yang pakai kompetensi inti, peran, fungsional, ada juga yang lebih sederhana, bervariasi. Nah, pastinya kalau sudah punya model kompetensi, ini akan dipakai di SDM untuk mulai dari seleksi, untuk promosi, pengembangan, dan seterusnya. Ya, jadi ini betul-betul kriteria yang mendasar gitu ya, yang dampaknya pasti besar. Nah,
Kaitannya dengan assessment sendiri, saya kan langsung, kalau pelaksanaan assessment Bapak dan Ibu pasti tahu, assessment center seperti apa tahu. Nah, yang tadi Pak Kokoh bilang yang sering jadi kambing hitam yang salah adalah assessmentnya gitu ya. Biasanya kalau klien komplain, kalau ada mempertanyakan apa sih yang biasanya sering dikeluarkan, kok hasil assessment tidak mencerminkan kinerja dan tampilan keseharian peserta. Gitu ya. Udah di assessment, simulasinya sudah didesain, karena untuk assessment center sendiri kan prosesnya cukup panjang. Ada proses identifikasi dulu ke perusahaan, kadang-kadang sampai ke director, divisinya kemana, strateginya kemana, mengembangkan tools, asesornya sendiri sudah yang certified, semua sudah standar, sudah lengkap lah gitu ya. Tapi ketika keluar, nanti ada saja, kok hasil assessmentnya nggak sama ya, gitu dengan yang dilihat. Apalagi kalau direksi, wah anak buah ini udah oke banget loh, pencapaiannya tinggi loh, kok nggak lulus sih gitu ya. Apalagi untuk BUMN gitu ya, seleksi direksi gitu. Saya sering tuh dimarahin, kok saya nggak lulus itu, saya udah direksi loh. Nah itu biasa sekali gitu ya. Jadi yang salah yang mana ini gitu ya, toolsnya atau apanya, biasanya seperti itu. Nah, kami juga melayani klien-klien jangka panjang gitu ya, yang nggak cuma pendek. Bisa di atas 6 tahun juga ada. Jadi kita bisa lihat perkembangannya mulai dari assessment dari mulai staff, manager, sampai sekarang bahkan udah ada yang direksi gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa. Jadi ada yang memang maju, ada juga yang enggak gitu ya. Jadi sering kalau klien-klien jangka panjang itu biasanya yang keluar ini ketika mengirimkan kembali gitu ya pesertanya, kok tidak ada peningkatan kompetensi ya. Ketika peserta kita kok di-assess kok nilainya segitu-segitu aja gitu. Padahal kita tuh sudah program pengembangannya udah sangat terencana. Ini kirimnya bahkan juga sampai ke luar negeri. Kok ketika di-assess kembali nggak ada perubahan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang mengirimkan perusahaannya untuk assessment. Ini problemnya ada di mana sih sebetulnya? Gitu ya. Nah biasanya kalau hasil assessment yang tidak mencerminkan kinerja dan tampilan itu bermacam-macam, Bapak dan Ibu ya sebabnya. Kadang-kadang kalau kita review, kamus kompetensinya sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perusahaan saat ini. Di BUMN sekarang tadi Pak Koko sempat bilang sudah ada namanya global standard. Karena ini kita sekarang persaingan terbuka, gitu ya. Mungkin kamus yang dikembangkan belakangan ini tidak mengakomodasi, gitu ya. Persaingan, competitiveness gitu ya, perubahan-perubahan yang ada. Jadi sekarang banyak juga perusahaan yang sudah mulai keteteran karena dari awal ada aspek-aspek yang tidak diidentifikasi, tidak dimasukkan dalam program pengembangan. Jadi ketika di-assess, bolong-bolong nih, ada area-area yang menjadi lemah gitu ya. Nah, kemudian yang juga sering ditanyakan, kamus kompetensi tidak terkait dengan KPI gitu ya. Ini saya misalnya contoh kepala cabang. Jadi nanti bisa jadi KPI-nya tinggi, pencapaian cabangnya tinggi, tapi assessment-nya enggak. Karena apa? Kinerja itu variasinya besar ya Bapak dan Ibu yang mengaruhi tidaknya dari hasil assessment. Kadang-kadang aspek kompetensinya juga tidak terkait langsung dengan KPI-nya. Itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian kalau kita terima kamus kompetensi sendiri, kadang kita temui definisi kompetensinya, deskripsi levelnya itu tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diobservasi. Kalau tidak bisa diukur, tidak bisa diobservasi, bagaimana cara kita mengembangkan gitu ya? Karena kan itu sesuatu yang bisa diukur, dilaksanakan dan dikembangkan. Nah, di kamus kompetensi sendiri kadang-kadang indikator perilakunya, karena dari tadi kan ngomong perilaku, perubahan perilaku, indikator kinerja, ya, karena indikator perilaku individu itu kan naik ke atas sampai ke organisasi. Kadang-kadang sangat umum dan tidak mendekati real. Kemudian biasanya juga yang kalau seperti ini tidak sama persepsi antara user dan asesor mengenai kamusnya sendiri, aspek kompetensinya sendiri seperti apa, itu bisa tidak sama. Nah kemudian juga masalah lainnya biasanya desain program assessment-nya sendiri. Kadang-kadang user, Bu, jangan mahal-mahal gitu ya, metodenya 2 aja gitu, pakai wawancara aja sama presentasi aja, tapi kompetensinya 15 gitu ya. Nah itu juga nggak bisa ya Bapak dan Ibu ya, nanti hasil potretnya menjadi tidak tajam. Sekarang kalau pakai wawancara aja, kompetensinya ada perencanaan strategis, menangkap peluang bisnis mungkin masih bisa di-interview, bisa suksesnya.
Tapi perencanaan strategis itu bagaimana kita melihatnya lewat wawancara. Jadi desain programnya juga harus cukup menangkap gitu ya kompetensi yang ingin dipotret, terutama kompetensi inti yang mempengaruhi tadi kinerja perusahaan. Nah, faktor peserta ini juga besar Bapak dan Ibu ya. Tadi kan Pak Ade juga bilang pengembangan kan tergantung motivasi. Sama ketika di assessment itu tergantung juga motivasi peserta. Gitu. Kalau kadang-kadang dikirim assessment juga ogah-ogahan gitu ya. Ini ngapain sih saya dikirim ke sini? Apalagi kalau assessmentnya sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Tapi saya kok nggak naik-naik ya, nggak dipromosiin. Hasil assessment saya ini bagus atau enggak sih sebetulnya nggak tahu. Udah males. Biasanya kalau sudah begini motivasi mengembangkan dirinya juga berdampak ya kepada Ibu ya. Nah itu faktor peserta. Nah ini tadi kalau yang kita temui klien-klien kita, kenapa sih tidak ada pengembangan kompetensi setelah program pengembangannya diberikan, dia datang lagi untuk assessment. Nah, seringkali ini tidak ada feedback hasil assessment, jadi nggak dapat gambaran saya itu gapnya ada di mana sih sebetulnya. Dan kebanyakan juga peserta tuh nggak paham model kompetensi yang dimiliki perusahaan. Saya tanya, Bapak dan Ibu tahu kamus kompetensi perusahaan? Enggak, gitu ya. Jadi nggak tahu tuntutan saya itu harus menampilkan apa, gitu ya. Itu juga luar biasa dampaknya untuk pengembangan. Nah, biasanya efek lainnya adalah di program pengembangannya sendiri gitu. Apakah program pengembangannya ini memang nyambung dengan si kompetensinya? Kadang-kadang kalau datang assessment kita lihat listing trainingnya luar biasa banyaknya gitu ya, leadership, coaching, ini. Tapi ketika kita assess, kita simulasi mungkin nggak tampil. Jadi memang yang paling sulit adalah meyakinkan yang bersangkutan menampilkan behavior yang diinginkan. Itu yang kritik level 3. Nah, banyak problem yang kita temui di klien-klien, apalagi nanti kalau talent pool-nya kurang gitu ya, exposure yang bersangkutan untuk menampilkan behavior-nya itu terbatas. Misalnya, paling gampang, melakukan analisis internal dan eksternal. Pekerjaannya misalnya di boiler gitu ya, dan nggak ada hubungannya dengan eksternal. Nah ini mengembangkannya seperti apa gitu ya, sampai dia bisa menampilkan behavior-nya. Itu tadi kalau kita Bapak Ibu tadi pakai coaching gitu ya. Coaching, mentoring itu juga lumayan cepat untuk mengembangkan kompetensi pegawai. Nah, kalau mau coaching gitu ya, ini hasil assessment kita untuk di BUMN datanya ada 1.200 lebih gitu ya tahun lalu. Itu coaching dan mentoring itu cenderung lemah. Walaupun kalau dilihat ikut trainingnya udah, coaching, konseling udah, tapi ketika disimulasi enggak. Jadi nggak dilakukan. Jadi nanti kan training ini juga bagaimana mendorong yang bersangkutan praktek lakukan supaya itu bisa menjadi lebih konsisten. Ya. Ini baru ngomong coaching yang gampang, bagaimana dengan kompetensi yang sangat prioritas yang untuk menunjang kinerja perusahaan. Dia menangkap peluang bisnis, bisa kompetitif, gitu ya, customer excellent, banyak sekali. Nah itu mungkin Bapak dan Ibu sharing saya dari sisi assessment. Nanti kalau mau diskusi kita bisa lebih lanjut, nanti Bapak dan Ibu bisa berdalam di Bu Tirta pastinya. Kenapa sih tidak ada peningkatan atau tidak ada dampak? Karena Bu Tirta ingin menyampaikan sebetulnya impactful learning ini seperti apa gitu ya, supaya nanti ketika di-assess pesertanya kompetensinya juga naiknya signifikan. Kita apakah terima kasih Bu Dita dan Bapak Ibu menarik juga. Jadi kalau ini mungkin sedikit ya, bahwa kalau kita punya tools assessment kompetensi dan ternyata hasilnya mengejutkan kita, berarti kan respon kita seperti apa, reaksi kita seperti apa. Dan tadi sudah disebutkan bahwa kadang ya sering sekali lah organisasi itu memang mengesampingkan feedback. Kadang hasil assessment ditaruh di bawah meja, takut ketahuan, takut di demo, takut diapain, karena yang dilihat hanya result ujungnya. Itu makanya jangan berhenti hasil assessment itu pada tataran seleksi. Gitu. Nah, makanya ini mumpung kita kumpul di sini, kami mengingatkan dari pengalaman kami, justru yang lebih berharga di definisi dari hasil itu sendiri. Kenapa? Yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan indikator perilaku yang dituntutkan gitu ya. Dan ini sebagai pengantar juga kepada Bu Meta,
bahwa kita tahu nih bahwa kita sudah tahu faktanya ini tidak mendekatkan. So gimana cara kita ngedesain pelatihan yang memang kurang lebih impactful tadi, menjawab tuntutan organisasi supaya perform, lalu juga menjawab juga tuntutan individu berdasarkan hasil assessmentnya. Dan jadi gimana nih kira-kira yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendesain? Silakan Ibu Mirta.